Pernah dengar cerita orang yang tiba-tiba sakit, terus ada yang bilang kalau dia kena santet, atau ada orang yang kesurupan dan langsung bikin satu kampung heboh? Menariknya hal seperti ini nggak cuma terjadi di sini aja, geng. 500 tahun yang lalu di Eropa, mereka juga mengalami hal yang sama. Bedanya cuma satu. Mereka tidak menyebutnya santet. Mereka menyebutnya penyihir. Kalau ternak mati, penyihir. Kalau anak demam tinggi, penyihir. Kalau badai datang, ada orang yang mengirimnya. Setiap ada hal yang berbeda, manusia selalu melakukan satu hal yang sama. Mencari orang untuk disalahkan. Dan biasanya yang dipilih bukan penjahat, tapi orang yang berbeda. Di Skotlandia tahun 1591 ada seorang perempuan tua yang justru sering menolong orang sakit dan membantu persalinan. Semua orang mengenalnya. Sampai suatu hari dia dipanggil ke istana. Bukan untuk menyembuhkan siapapun, tapi karena dia dituduh membuat badai untuk membunuh raja. Assalamualaikum, sini aku ceritain. Orang yang mau aku bahas kali ini bernama Agnes Simpson. Kenapa sih Agnes yang dituduh? Padahal dia orang yang baik. Agnes itu sebenarnya bukan penyihir aneh yang tinggal di hutan sendirian kayak di film Disney. Dia itu dijuluki Wise Wife of Kate. Gelar ini sebenarnya keren banget di zamannya. Wise Wife itu kalau diterjemahin santai artinya ibu bijak. Tapi maknanya lebih dalam, geng. Di abad ke-16, ini adalah sebutan buat perempuan yang punya pengetahuan rahasia soal herbal dan kebidanan. Dia itu dokter, apoteker, sekaligus konselor buat orang desa. Agnes tinggal di Nethergate, Skotlandia. Dia bukan gelandangan. Dia janda mandiri yang anak-anaknya sudah pada dewasa. Dan hidupnya sebenarnya sangat normal. Pagi hari dia pergi ke kebun atau hutan untuk mengambil daun, akar, dan tanaman obat. Ada yang untuk luka, ada yang untuk demam, bahkan ada yang buat bantu ibu melahirkan supaya enggak terlalu sakit. Di zaman itu, dokter formal sangat mahal dan cuma ada di kota besar. Jadi bagi warga desa, Agnes itu adalah harapan terakhir. Banyak bayi lahir dan banyak orang yang sembuh karena dia. Tapi justru disitulah masalahnya. Pengetahuan Agnes yang luas soal tumbuhan dan tubuh manusia, ini justru bikin orang-orang yang berpuasa merasa terancam. Di zaman itu, kalau kamu terlalu pintar tapi nggak punya lisensi dari penguasa, kamu dianggap berbahaya. Sesuatu yang tidak dipahami, sering dianggap bukan ilmu, melainkan ilmu hitam. Sampai suatu hari, hidup Agnes berubah jadi mimpi buruk. Raja Skotlandia saat itu, Raja James ke-6, kapalnya hampir tenggelam karena badai besar saat menjemput istrinya. Bukannya mikir itu faktor alam, dia malah yakin 100% kalau badai itu kiriman para penyihir. Raja James ini memang terkenal sangat percaya tahayul. Bencana buat Agnes dimulai saat seorang pelayan bernama Gaylis Duncan ditangkap dan disiksa habis-habisan. Karena enggak tahan sakit, Gaylis akhirnya asal sebut nama orang demi menyelamatkan nyawanya sendiri. Dan nama yang dia sebut adalah Agnes Simpson. Agnes pun diseret ke istana. Dia nggak cuma diinterogasi, tapi dipaksa mengaku dengan cara yang sangat tidak manusiawi. Ada satu alat yang namanya witch bridle. Bayangkan, sebuah kerangkeng besi yang dirancang khusus untuk membungkam mulutnya rapat-rapat, supaya dia nggak bisa bicara, apalagi membela diri. Gak berhenti sampai di situ. Martabatnya pun dihancurkan. Seluruh rambut di tubuhnya dicukur sampai habis. Dan dia dipaksa terjaga tanpa tidur berhari-hari. Sampai dia kehilangan kesadaran dan berhalusinasi. Dalam kondisi yang hancur total secara fisik dan mental, Agnes akhirnya menyerah. Dia terpaksa mengaku telah melakukan ritual sihir di tengah malam untuk menenggelamkan kapal raja.
Jujur aja, di titik itu dia pasti cuma pengen sisaannya berhenti, meskipun harus mengarang cerita yang gak pernah dia lakukan. Dan tepat pada 28 Januari 1591, hidup Agnes harus berakhir di tiang eksekusi. Bayangin perasaan warga desa saat itu. Orang yang biasa mereka cari untuk dimintai pertolongan harus berakhir dengan cara yang tragis. Cuma karena sebuah fitnah. Masyarakat kehilangan satu-satunya penolong mereka. Orang yang dulu membantu mereka lahir ke dunia justru harus pergi dengan cara seperti ini. Semuanya cuma karena penguasa yang parnoan dan ketakutan sama hal-hal yang sebenarnya nggak ada. Tapi yang lebih ngeri lagi, geng, kematian Agnes ini bukan akhir dari cerita. Kematiannya justru jadi bahan bakar buat Raja James keempat untuk makin terobsesi. Dia sampai menulis buku berjudul Demonologi. Ini semacam buku panduan resmi dari kerajaan tentang cara mengenali dan berburu penyihir di seluruh negeri. Kalian tahu nggak, buku yang terinspirasi dari kasus Agnes inilah yang nantinya menyeberang sampai ke Amerika. Dasar pemikiran Raja James keempat di buku ini pula lah yang dipakai dalam perburuan penyihir legendaris di Salem 100 tahun kemudian. Bayangkan, satu tuduhan palsu terhadap seorang bidan desa efeknya memicu kematian ribuan perempuan yang tidak bersalah di belahan dunia lain. Tapi di balik semua kegilaan sejarah itu ada satu fakta yang bakal bikin kamu merinding sekaligus nyesek. Ternyata tanaman-tanaman yang dulu bikin Agnes dituduh sebagai penyihir sekarang justru menjadi penyelamat buat kita semua. Misalnya, ramuan foxglove yang sering dipakai Agnes untuk orang yang pembekakan jantung. Sekarang, ekstrak tanaman itu jadi bahan utama obat jantung bernama digitalis. Kulit pohon yang sering dia pakai buat pereda nyeri, itu adalah cikal bakal aspirin yang ada di kotak obat rumah kita sekarang. Jadi Agnes Sampson ini bukanlah penyihir. Dia adalah ilmuwan yang hebat yang lahir di waktu yang salah. Dia dihukum bukan karena dia jahat, tapi karena dunia belum siap dengan kepintarannya. Tragedi Agnes ini menjadi pengingat untuk kita semua, geng, bahwa satu fitnah itu bisa menghancurkan hidup seseorang, bahkan berdampak sampai berabad-abad lamanya. Seperti yang tertulis dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 191. Dan fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan. Nah, terakhir nih, menurut kalian, kalau Agnes masih hidup di zaman sekarang dengan kepintaran saat itu, dia bakal jadi dokter spesialis apa? Coba tulis pendapat kalian di kolom komentar. Oke, sekian dulu videoku kali ini. Terima kasih banyak yang sudah menonton. Kalau kalian suka, boleh minta like-nya, dan jangan lupa subscribe untuk tahu lebih banyak cerita menarik dari channel aku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.